Sekarang saya ke Toli-Toli. Toli-Toli bagaimana kemudian konteksnya di sini Pak Saleh? Kalau tadi di Membramo karena memang harus keluar masuk menggunakan transportasi udara, sudah banyak kasus di sana sehingga kemudian langkah untuk menutup akses keluar masuk yang dilakukan. Kalau Toli-Toli? Ya, jadi kalau di Toli-Toli itu kita hanya melarang orang keluar masuk. Tapi sembako, semua LPG dan lain sebagainya itu kita tidak larang dia masuk. Cuma sopir tidak ada syarat. Sopir dan keneknya itu pun sudah kita semprot mobilnya dan lain sebagainya. Begitupun kapal laut, ya, begitu juga pesawat ya. Nah, pesawat kita kasih 2 hari sekali. Jadi memang ini ketakutan masyarakat Toli-Toli ini ketakutan Pak dengan adanya. Nah kita sekarang ini ada PDP tapi negatif, ya. Nah kita ini kan tidak ada yang positif. Nah kalau tidak ada positif ya kita jaga jangan sampai ada orang masuk. Tapi sembako kita itu semua saya kasih masuk. Orang bawa sayur, orang jual ikan, kita kasih masuk Pak. Yeah. Orang mau datang beli udang, kita kasih lah. Kita tidak terlalu kaku lah. Cuma kan kita ini tuh menjaga karena COVID-19 ini kan menjangkit melalui orang. Nah kalau melalui orang, walaupun kita sudah sampaikan di mana-mana ya, semua orang kita bilang jangan berdekat paling tidak 2 meter. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, ini kan susah Pak. Kita susah untuk mengerti. Nah inilah masyarakat dan tokoh-tokoh agama dan semua Forkopimda di Kabupaten Toli ini semua menginginkan sudah kita tutup saja dulu. Untuk apa kita buka, tapi kita tidak terlalu ketat, ya kan? Nah, sekarang kalau kita terinfeksi, Pak, ya, kita punya peralatan medis yang ada di Kabupaten Toli sebagai rumah sakit Mokopido, itu sebagai rumah sakit rujukan. Ini kita juga sulit, APD juga kita kurang, Pak. Nah, ini kan susah. Kita hanya dikasih 5. Sementara PDP yang kita periksa sudah 3, ternyata negatif semua. Tadi malam, kemarin malam itu dari Buol, Kabupaten Buol ada. Kita kasih masuk Pak. Karena kita rumah sakit rujukan, silakan masuk. Pak Bupatinya mau masuk, kita kasih masuk Pak. Ya kan? Kita tidak terlalu kaku Pak. Baik. Saya sudah memerintahkan ke petugas di pintu, di 3 pintu ini dan kapal laut. Ya, kamu harus mengerti, jangan terlalu kaku Pak. Yang penting orang masuk itu yang kita jaga Pak. Karena kita ini kan ada dari Gorontalo, ada dari Palu, dari Parigi Motong, iya kan. Nah, kemudian yang dari Makassar, semua datang. Saya bilang sementara ini 14 hari, ya, orang saya bilang jangan dulu di orang masuk. Ternyata tidak ada gejolak Pak. Orang datang itu cuma Facebook aja yang gambar-gambar itu ini tertahan apa semua. Silakan Pak, semua saya kasih masuk. Baik. Yang bawa makanan. Dan perlu ingat, tunggu sebentar Pak, sembako kita saya sudah cek di perdagangan, beras kita itu surplus karena kita sekarang panen. Ada 14.000 hektar sawah kita. Kemudian yang susah ini sekarang gula gitu tadi perdagangan, semua bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan, ya kan? Jadi kita tidak ada. Semua aktivitas masyarakat ini di Toli-Toli ini berjalan seperti biasa, Pak. Ada yang ke kebun, ya silakan. Ada yang ke memancing, nggak ada apa-apa. Ya kan, saya minta, mohon maaf, mungkin kita terlebih dahulu memblokir jalan, ya. Kita cuma larang orang masuk, itu aja. Habis sembako apa dan lain sebagainya, saya persilakan. Kita awasi. Ya kan? Baik Pak Saleh, ya. Ditahan dulu. Nanti saya akan kembali berbicara dengan Pak Saleh. Tapi pisahkan dan juga bedakan terlebih dahulu pemirsa pengertian dari pembatasan sosial berskala besar dan juga karantina wilayah. Sekarang saya akan berikan definisi-definisi dari PSBB, yakni peliburan sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum. Kemudian kita lihat lagi informasi berikutnya pemirsa.
yakni sementara karantina wilayah melarang anggota masyarakat di karantina keluar masuk wilayah tertentu, pelibatan aparat keamanan dan juga pemerintah pusat bertanggung jawab dalam kebutuhan hidup dasar orang dan juga makanan. Termasuk hewan. Termasuk juga hewan. Karantina wilayah juga meminta aktor bertanggung jawab dalam kegiatan ini adalah pemerintah pusat dengan melibatkan daerah dan pihak terkait. Saya mau minta pendapat dari Pak Muldoko. Dari Mambramo Tengah kan sudah mengatakan bahwa kita lakukan karena itu menurut kita yang terbaik dilakukan. Bahkan katakan kita yang mengerti mengenai konteks Papua seperti apa. Ini bagaimana dari pusat? Ya, yang pertama istilah lockdown itu tidak dikenal di dalam perundangan kita ya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 itu karantina ya kesehatan. Itu dulu. Tapi begini ya, pemerintah kita menghormati upaya pemerintah daerah di dalam menata kehidupan masyarakatnya ya dan melindungi masyarakatnya. Itu kita apresiasi. Tetapi kita hidup dalam sebuah kerangka NKRI yang diatur oleh regulasi, oleh undang-undang. Dan agar masyarakat juga tidak bingung, maka kita kembali lagi ke situ saja. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 6 dan turunannya adalah PP tadi. Sehingga persoalan PSBB itu kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka itu sebenarnya sudah bisa menjawab ya. Karena persoalan corona itu kadang-kadang terlalu ditakutkan, tetapi masyarakat tidak disiplin. Sebenarnya masyarakat tidak terlalu takut, tetapi disiplin. Disiplin bagaimana pembatasan, membatasi jarak, bagaimana selalu cuci tangan, bagaimana tidak masuk dalam sebuah kerumunan massa. Itu sebenarnya akan aman ya. Tapi karena tadi itu masyarakat itu tidak disiplin, sehingga kita menjadi seperti orang sangat takut sekali. Berikutnya yang kedua ya, Presiden mengatakan bahwa daerah di dalam buat kebijakan-kebijakan besar yang memiliki implikasi antar wilayah itu harus dikonsultasikan dengan pusat. Ya. Nah, ini sebuah aturan bermain dalam bernegara seperti itu sehingga harus satu alur ya. Tapi sekali lagi bahwa kita meyakini sepenuhnya para pimpinan daerah itu pasti akan melindungi masyarakatnya dari berbagai hal, ya, tapi juga harus memikirkan aspek logistiknya seperti apa, kemampuan sumber dayanya seperti apa, berikutnya efektivitas dari kebijakan itu seperti apa. Jangan sampai nanti itu kebijakan besar Presiden tadi ya, menyelamatkan orang, bisa makan, berikutnya usaha bisa berjalan. Jangan sampai itu tidak terjadi nanti gitu ya. Oke, sekarang saya ke Bupati Toli-Toli terlebih dahulu, Pak Saleh Bantilan. Pak Saleh, kalau untuk Toli-Toli sendiri bagaimana? Kalau dibahasakan akses keluar masuk diawasi atau ditutup? Bagaimana ini Pak Bupati? Iya, ya. Assalamualaikum Pak Muldoko. Waalaikumsalam Pak. Jadi begini, Toli-Toli itu bukan namanya lockdown ataupun karantina wilayah ya. Kita cuma orang masuk. Ya, karena begini, virus COVID-19 ini kan menjangkit orang. Karena 2 meter saja dia sudah nggak bisa masuk. Nah, untuk menjaga ini kita batasi. Jadi saya rapat semua dengan Muspida dan seluruh masyarakat, tokoh-tokoh agama minta mereka ditutup. Ditutup bukan berarti tutup mati, tidak. Jadi semua bahan sembako itu kita persilakan masuk dengan catatan supir truknya itu ada sopir dan kenek. Itu aja. Jadi kita tidak minta tutup mati, tidak. Pesawat pun masih kita kasih jalan. Cuma orang-orang ini kita awasi. Karena orang yang datang ke Toli-Toli ini setelah tahu bahwa di Palu itu sudah ada, di kota Palu itu sudah ada yang positif 2 orang, maka orang semua ke sini. Maka kita tutup. Kita menjaga jangan sampai itu menjangkit. Oke, Pak Bupati, jadi kalau misal selain dari pengantar barang, misalnya ada warga yang dari Jakarta atau dari Pulau Jawa mau ke Toli-Toli, boleh masuk nggak?
Bramo Tengah, bahkan juga Bupati Toli-Toli. Saya Cica Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.